Jadi politik kita itu kan dinamis Indonesia ini kan, dan kita juga sering dihinggapi penyakit lupa. Tahun depan juga kita udah lupa kok janji-janji politik Makanan itu. gratis Karena itu ya? ada peristiwa yang terbaru. Oh. Baik karena disengaja atau dibuat. Itu namanya disinformasi. Iya. Yang lebih penting kita dahulukan. Kita misalnya contoh lah, kalau tiba-tiba ada kayak semacam COVID, masa kita mikirin makanan gratis lagi? Kita ketemu lagi di Gugus Ide, channel Gugus Ide dalam program Gugus Politik. Bersama dengan Bang Rekson Silaban sudah hadir di studio kami ini. Terima kasih Bang Rekson sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Bang Rekson ini pengalamannya sudah banyak lah, nanti mungkin teman-teman bisa googling lah untuk cari tahu, tapi sejak mahasiswa atau sejak masih mahasiswa ya, sudah menjadi aktivis buruh, baik secara nasional maupun internasional, bahkan pernah menjadi di ILO itu abang sebagai apa pernah? Namanya itu dalam bahasa Indonesianya Dewan Pengawas, tapi di sana namanya Governing Body. Governing Body ya di ILO Swiss ya. Ya. Aktivis politik juga karena kemarin sempat ikut jadi caleg gitu ya. Mencoba keberuntungan kemarin. Mencoba keberuntungan. Dan ya macam-macam lah ya. Giat di organisasi kemahasiswaan sejak lama dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih Bang Rekson. Kita akan bicara tentang gini Bang. Ini kan kita baru selesai pemilu. Ya belum selesai sebetulnya ya, prosesnya masih sedang berlangsung di tahapan akhir. Tapi yang penting begini, pemilu yang lalu itu banyak yang mengatakan ya, berdasarkan pelaksanaan pemilu itu banyak mengatakan bahwa demokrasi kita ini sedang mengalami penurunan. Sebetulnya ini kan bisa dikatakan fenomena global ya. Karena dulu di negara-negara Arab ada ya, kasus Mesir, kasus kemudian negara-negara Afrika, dan sekarang di negara-negara Asia gitu ya, ada Thailand, ada Filipina gitu ya, ada Myanmar dan lain-lain ya. Jadi demokrasi kita ini sedang mengalami penurunan. Nah, abang kira-kira melihat ini gejala apa ya? Karena banyak pengalaman abang berinteraksi juga dengan teman-teman pegiat demokrasi secara internasional gitu kan. Nah ini sebenarnya gejala apa gitu ya? Jadi penurunan demokrasi itu sebagai fenomena terakhir 10 tahun terakhir di dunia ini terjadi, bahkan di Amerika sendiri kan. Betul. Karena ada fenomena Trump itu ya. Iya, ada ranking internasional yang dibuat oleh lembaga independen untuk menilai sebuah demokrasi kita apakah maju atau tidak. Nah, Indonesia juga termasuk turun, tapi di antara kita dengan Myanmar misalnya, Thailand berbeda dimensinya dengan Trump. Kalau di Trump itu populisme. Ya, dia memang lakukan sebuah kampanye-kampanye yang rasa-rasanya membela warga negara kelahiran Amerika, sehingga memunculkan anti-migran dan anti-migran dan Islamophobia. Nah, sementara kalau yang di Filipina, contoh kasus terdekat adalah mengatakan dengan demokrasi itu membuat Filipina tidak stabil. Demokrasi ya? Demokrasi yang sedang dipraktekkan sekarang itu tidak membuat Filipina itu stabil. Jadi sehingga perlu kita kembali ke masa lalu ketika Marcos itu hebat. Makanya jadi anak yang menang. Nah, kalau langsung lompat ke Indonesia, demokrasi kita itu menurut saya lebih banyak karena tidak berfungsi atau menurun ya, bukan tidak berfungsi, karena rejim kita itu mampu mengkooptasi para aktor-aktor aktivis sosial, organisasi civil society. Jadi kombinasi antara penguasaan media sosial dan media-media mainstream dan semua tokoh-tokoh yang berpotensi melakukan watchdog demokrasi atau melakukan koreksi terhadap demokrasi itu dimasukkan ke dalam kekuasaan. Jadi diajaklah ada komisaris atau duduk di pemerintah di mana. Jadi nyaris kita kehilangan sebuah
unsur besar itu dalam sebuah demokrasi itu kan ada 5, misalnya ada kebebasan pers, ada civil society yang kuat, Ya, pemerintahan yang bersih lah. pemerintahan yang bersih, sama DPR yang memiliki Ya, kontrol parlemen yang kuat. Nah, kita kehilangan satu yang paling terpenting. Kalau pers kita bebas, tapi kekuatan civil society yang mengontrol itu lumpuh. Nah, kalau kita ingat dulu di masa Soeharto, kan justru demokrasi itu diperkuat oleh kekuatan LSM, NGO, serikat buruh, para pejuang-pejuang yang bertarung untuk itu menjelang reformasi. Iyalah. Ya kan? Tapi itu kan berkembang terus pelan demi pelan, ya. Akhirnya terakumulasi. Reformasi itu akumulasi dari perjuangan lama. Betul. Nah, jadi sekarang ini semua aktor-aktor yang berpotensi melakukan koreksi seperti yang dilakukan sebelum reformasi sudah bagian daripada yang memperkuat legitimasi kekuasaan. Sehingga aspirasi yang mau didengar pemerintah itu tidak lagi ada yang menyuarakan secara sungguh-sungguh. Bahkan gerakan mahasiswa yang masih aktif aja bisa dikooptasi. Tapi kan gini, menurut saya juga Bang, di masanya Jokowi 2 periode, itu kan tidak muncul begitu saja. Aktivis itu ramai-ramai masuk ke politik lah, termasuk kekuasaan. Itu kan di zaman SBY itu sudah dimulai. Karena banyak juga merekrut para aktivis HAM misalnya kan, dan aktivis demokrasi itu masuk ke dalam lingkaran kekuasaannya SBY. Ya, jadi memang sudah dimulai pelan demi pelan. Tapi di situ masih ada kesungkanan orang-orang aktivis lama langsung masuk ke jalur kekuasaan. Banyak aktivis itu malah jadi pebisnis, bikin lembaga baru, lembaga kajian. Jadi agak-agak ada mereka masih terganggu dituduh pengkhianat demokrasi atau menunggangi reformasi. Jadi memang ada juga beberapa tokoh ya, tapi ada yang masih kelompok besar yang berada di garis oposisi, masih tetap. Tapi sekarang itu nyaris saya agak tidak bisa lagi melihat siapakah lembaga dari NGO atau CSO yang sungguh-sungguh masih ada bertahan. Walaupun ada 1, 2, 3, tapi rombongannya sudah tergerus. Kalau Abang mengatakan ini soal kelompok masyarakat sipil yang lemah ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara seperti tadi disebut Amerika ya, dengan populisme politik populisnya lah. Kan sebetulnya di sini juga sama. Jokowi itu betul-betul memanfaatkan popularitasnya kan untuk pertama untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi juga untuk membungkam suara-suara kritis dari para elit yang mengkritik dia. Basisnya kan selalu rakyat itu. Rakyatnya maunya begini gitu. Jadi misalnya begini, pemilu ini boleh curang, gitu ya, tidak bermoral dan etik yang baik, tapi ya rakyat sudah menentukan pilihan, ya ikut dong suara rakyat. Ya memang betul gitu, tapi kan, nah ini yang saya maksud dengan politik populis ya. Tapi berbeda, jadi di Amerika itu kan dengan Trump misalnya ya. Kan dari situ kan sistem 2 partai ya. Jadi sudah diukur dengan proyek populisme kita menang. Tapi di Indonesia kan nggak bisa. Karena kalau di Amerika itu kalau ada pasti yang disingkirkan dengan ideologi populisme itu. Pasti ada orang yang disingkirkan sekelompok, ada yang tanda kutip dibenci. Jokowi kan merangkul semua komponen. Bahkan DPR bisa menjadi satu suara dengan pemerintah, kan? Jadi dianggap semua teman. Beda dengan Trump, harus memang berlawanan dengan sekelompok tertentu yang penting dia menang. Nah, kalau Jokowi kan memang merangkul semua orang sampai menihilkan terjadinya sebuah oposisi yang signifikan. Yang tersisa kan tinggal para intelektual dan para tapi di masa Jokowi 9 tahun juga para intelektual kita diam ya, karena memang ya belum melihat ada sesuatu dari presidennya kan gitu. Baru muncul ini kan 1 tahun belakangan. Setelah isu-isu itu makin kuat gitu ya, dan cawe-cawe presiden itu makin terlihat, atau katakanlah fenomena Gibran lah ya. Misalnya gini, fenomena Gibran ini kalau dalam perspektif negara-negara luar ya, seperti negara-negara Eropa atau Amerika itu gimana kan? Di sana itu nepotisme model begini itu sangat dibenci tuh. Ya, karena memang di negara-negara yang memulai demokrasi lebih awal itu basisnya kan selalu yang paling utama, kalaupun misalnya anaknya Kennedy bisa menggantikan Kennedy ya,
Tapi kan basisnya kompetensi, base of competence. Nah, jadi di Indonesia bukan base of competence saya lihat. Jadi malah dia lebih banyak dia akumulasi kekuasaan. Akumulasi Itu kekuasaan. yang lebih menonjol. Jadi gini, kamu ku akomodasi karena kau keluarga aku not based your competence. Tapi aku ingin mengekalkan kekuasaanku. Ingin aku mengumpulkan kekuasaan lebih banyak lagi. Jadi itulah politik dinasti kita itu yang membuat jadi rusak. Karena kelihatannya kok jadi mereka-mereka lagi yang berkuasa ke oligarkis dan segala macam tuan gitu. Nah, sebetulnya juga pertanyaan banyak orang Bang ya. Kan 9 tahun atau katakanlah berapa ya, 10 tahun lebih ya, karena atau bahkan ketika di Solo itu hampir sekitar 20 tahun. Jokowi itu memperlihatkan sebagai figur yang baik lah ya. Nah, tiba-tiba sekarang dia berubah gitu ya, dia mau 3 periode, perpanjangan masa jabatan, lalu terakhir ini mendorong anaknya malah jadi wakil presiden. Yang ingin saya tanya ini, kira-kira apa faktor yang membuat Presiden Jokowi itu kemudian menjadi seperti itu gitu? Kalau menurut Abang ya? Jadi kalau saya kan karena menduga-duga, saya berpikir di dua sisi aja. Satu secara positif dulu ya. Oh iya boleh, Ya, boleh. Di sini bebas Bang, bebas. Apakah itu positif dulu. negatif? Jadi gini, mungkin satu, kalau saya memberikan kekuasaan ini ke rejim baru yang tidak saya kenal sepenuhnya, mungkin akan mengganggu proyek nasional impian saya yang sudah saya bangun. Misalnya akan menghentikan proyek IKN, akan menghentikan proyek infrastruktur yang lain yang sudah memang direncanakan untuk sampai tahun 2045 itu ya. Nah, itu satu dulu yang positif. Jadi saya harus perlu dong yang saya percayai melancarkan itu meneruskan legasinya lah. Normal kan? Normal. Nah, yang sisi yang kedua, apakah karena dimotivasi ini saya nggak tahu. Jadi bahwa saya teringat idiom di politik itu, kehancuran demokrasi itu bukan karena elemen-elemen demokrasinya itu tidak berfungsi, cuman ada ego. Ego untuk terus berkuasa karena memang politik itu kan menghadirkan sebuah adiktif, kecanduan berkuasa, seperti kita narkoba. Jadi sekali orang berkuasa itu biasanya orang tidak mau tidak berkuasa. Apalagi sudah puluhan tahun. Jadi apakah ini? Saya tidak tahu. Yang saya tahu praduga saya ya di dua itu. Apakah yang pertama tadi legasinya diteruskan karena soal adiktif dan ego untuk terus berkuasa gitu. Dua hal itu ya. Dua hal itulah pradugaan saya. Karena saya hati-hati juga apakah saya tidak mau menuduh kan. Kalau ada peneliti ini bisa diteliti kelak. Ya justru itu kan itu yang mengherankan ya. Apakah memang dia ngotot betul untuk memasukkan Gibran sampai ya istilah orang ini berkhianat kepada PDIP yang sejak dulu membesarkannya, bahkan juga membesarkan Gibran dan Bobi ya, artinya diberi ruang kan. Cuman gini, makanya nanti kalau terbukti nanti bahwa yang pertama itu benar, terbukti dengan kinerja yang dipilihnya itu kan. Nah itu itu yang mau saya tanya nanti. Kalau itu kan kalau bagus dilihat, berarti dia kan hero, pahlawan dia mantap juga gitu. Tapi kan kalau berantakan kan. Nah ini justru itu Bang, saya mau tanya nih, sejauh mana menurut Abang, bukan menurut saya, Prabowo Gibran ini bisa melanjutkan legasi Jokowi, itu satu. Lalu yang kedua yang terkait dengan topik kita secara langsung itu adalah seberapa bisa sih sebetulnya Jokowi Gibran ini mendorong demokrasi kita ini menjadi ya tidak paling tidak nggak menurun lah sebagaimana analisis banyak kalangan sekarang ini. Bisa nggak gitu? Karena kan ya kita tahu Prabowo punya masa lalu yang di kalangan generasi kita ini masih kita hidup di 98 ya, dan Prabowo satu aktor yang saya kira sangat signifikan juga ketika itu gitu ya. Nah, kira-kira prediksi Abang itu bisa nggak legasi Jokowi dilanjutkan dan demokrasi kita ini membaik di era kepemimpinan Prabowo Gibran? Jadi beberapa faktor buruk yang diwariskan Jokowi itu kan banyak sebenarnya. Kalau ini terus faktor buruk ini terus berlanjut, berarti
memang tidak ada yang berubah. Misalnya yang satu kan yang terburuk itu adalah utang luar negeri kita kan meningkat terus. Oh iya. Meningkat terus. Jadi artinya gini, kita dapat bantuan sosial, juga akan dapat makan bantuan gratis. Kalau semuanya dibayar dengan utang luar negeri kan, Ya, tetap aja jadi beban ya. Ya artinya berarti untuk apa kita presiden kalau malah membuat generasi yang belum lahir sekarang harus membayar utang, gitu loh kan. Kemudian gini, apakah bahwa indeks korupsi kita juga terus meningkat kan? Mau rejim siapapun itu tidak pernah menurun. Padahal janji-janji kan begitu. Betul. Nah kalau mereka tidak bisa menghentikan juga korupsi yang kayak gini, ya berarti legasi yang mau dimaksud untuk memperbaiki itu nggak ada. Baru ada lagi indikator misalnya banyaknya sekarang yang diributi buruh ini, mumpung mau 1 Mei ini. Ini banyaknya buruh yang tidak memiliki kepastian terhadap masa depan karena terlalu seringnya berganti majikan alias gampang di PHK. Kontrak hanya 3 bulan, 6 bulan. Bagaimana kita mendesain sebuah kehidupan kalau kita hanya bekerja satu perusahaan tidak lebih dari 1 tahun. Jadi makin banyak pekerja informal, makin banyak buruh yang penghasilannya pas-pasan. Jadi kita menjelang 2045 ini bagaimana dengan indikator-indikator Human Development Index kita menurun, kualitas hidup kita menurun. Ada lagi beberapa indikator termasuk misalnya soal migran. Nah itu Bang. Ya. Kira-kira Prabowo Gibran itu bisa nggak? Ya kan Pak, ya, ini dia akan berhadapan dengan sebuah beberapa bom waktu ya. Misalnya mereka harus disibukkan dengan membayar utang, apalagi sekarang kan dolar naik terus kan, utang kita melambung terus. Jadi akan disibukkan membiayai perkara yang tidak mereka mulai. Kemudian ada banyak komitmen internasional Indonesia yang harus mereka selesaikan seperti program SDGs, ya, target-targetnya kan sudah ada soal degradasi lingkungan hidup. Dan banyak lagi yang harus jadi bebannya rezim baru ini menurut saya agak berat sangat berat karena justru yang kita mulai pertama tadi akan banyak uang habis untuk populisme tadi. Makan gratis. Iya, makan gratis dan itu kan makan minum gratis. Saya dengar malah diperbaiki ini bukan makan siang gratis malah tapi makan gratis. Jadi anggarannya itu 475 triliun kalau tidak salah. Kalau di negara lain kan dimulai dari semua orang itu dipastikan dulu tercakup dari jaminan sosial. Supaya ketika kita meninggal, kita nggak perlu berutang karena ada biaya penguburan, ada subsidi untuk anak-anak, ada pesangon yang ditinggalkan untuk melanjutkan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kalau makan ini kan akan berakhir. Sekali dalam 1-2 jam selesai. Dan yang memakan yang gratis itu cerdasnya itu baru ketahuan 20 tahun lagi. kan nanti itu generasi berikut yang ketika mereka tidak di kekuasaan gitu. Nah, itu kan yang berkaitan dengan tantangan. Artinya Abang mau mengatakan agak berat ini pemerintahannya Prabowo Gibran ini dengan sejumlah tantangan seperti tadi. Makanya saya bayangkan mereka akan diminta 2 kali. 2 periode? Iya, nggak mungkin 5 tahun kau menyelesaikan itu semua. Kalau itu nanti tuh. Nggak, maksudnya pasti sejak awal sudah akan ada alasan untuk itu. Ya, ada semacam planning lah ya. Beban ini terlalu berat diselesaikan dalam 5 tahun. Tapi sekarang kalau yang legacy Jokowi, katakanlah tadi Abang menyebut IKN, itu yang paling kalau kita lihat kayaknya pertaruhan Jokowi itu di situ. Gitu. Ya, monumental ya. Sejauh mana Abang yakin ya bahwa Prabowo Gibran ini bisa meneruskan legasinya Jokowi? Katakanlah IKN. Ini yang paling kelihatan kan, dan kelihatannya kan belum selesai nih tahun ini. Nah kalau soal IKN ini kan secara ekonomi kan itu gampang ya, tergantung tawaran-tawaran mereka ke investor. Kalau kamu masuk ke sini, kami kasih ini, jadi akan ada kalkulasi ekonomi. Saya kira di banyak negara banyaklah mereka dapatkan itu. Tapi Prabowo Gibran komit nggak untuk itu kira-kira? Pastilah. Pastilah. Karena kan gini. Nanti ada alokasi anggaran cukup besar untuk makan-makan minum gratis ini loh. Jadi politik kita itu kan dinamis Indonesia ini kan, dan kita juga sering dihinggapi penyakit lupa. Tahun depan juga kita udah lupa kok janji-janji politik makanan itu. Gratis karena itu ada peristiwa yang terbaru. Baik karena disengaja atau dibuat.
Itu namanya disinformasi. Iya. Yang lebih penting kita dahulukan. Kita misalnya contoh lah, kalau tiba-tiba ada kayak semacam COVID, masa kita mikirin makanan gratis lagi? Oh, iya, Kan pasti akan dihentikan kan? Atau ada eskalasi perang Timur Tengah di sana, akhirnya kapal-kapal kita nggak bisa ya ngangkut barang-barang kita. Pasti bilang fokus dulu kita menyelamatkan yang ini ya, nanti makan dia. Jadi artinya skenario politik untuk IKN itu menurut saya bisalah mereka selesaikan itu. Tapi bukan itu yang terpenting, Jer. Iya. Tapi yang terpenting gini, yang menjatuhkan banyak negara itu adalah bukan soal yang begitu-begitu, tapi apakah kita bisa mempertahankan kualitas kesejahteraan rakyat. Ini bahaya ini. Jadi kalau semakin banyak orang terpinggirkan, tidak mendapat pekerjaan, tidak mendapatkan uang, secara ekonomi dia sulit turun. Karena demokrasi itu tes terakhirnya kan, apakah demokrasi itu memiliki paralel dengan peningkatan kesejahteraan. Apa ini demokrasi? Coba lah, Indonesia ini salah satu negara yang tingkat pemilihnya yang datang ke kotak suara itu paling tinggi di dunia. Tinggi kan? Tapi itu tinggi karena apa? Apakah karena suka kepada demokrasi? Itu persoalan lain. Tapi bukan berarti karena kemarin tinggi, rakyat sedang mensupport demokrasi. Menurut saya masih banyak alasan yang lain. Baik karena serangan fajar, yang lain-lain. Nah, tes yang terakhir nanti, apakah rezim yang terbaru nanti bisa lebih menyingkirkan orang lebih banyak miskin, menyingkirkan orang pengangguran, itu tes mereka. Dan itu kan akan gelombang pemberontakannya tinggi kalau sempat kau menyentuh. Itu yang tadi saya maksud, Bang. Sejauh mana dia bisa mengupayakan itu. Tadi Abang bilang banyak sekali tantangannya. Kewajiban untuk membayar hutang gitu ya. Itu kan berat juga bagi pemerintahan yang baru karena ada banyak program-program populis yang mereka janjikan dan itu dia menyedot APBN-nya cukup besar juga gitu ya. Nanti saya akan kembali ke situ dulu semacam prediksi, tapi saya ke belakang sedikit, Bang. Tadi kan Abang bilang di awal-awal kita diskusi ini soal kelompok masyarakat sipil yang lemah. Sekarang ini 1 tahun terakhir ini saya lihat atau kita lihat kelompok masyarakat sipil ini kan lewat akademisi dan kampus gitu ya, atau para organisasi-organisasi kemasyarakatan ini kan bangkit untuk mengkritik praktek demokrasi atau praktek pemerintahan yang membuat demokrasi kita menurun. Nah, yang menarik begini, Bang, dalam hubungan dengan itu ya. Kalau kita bandingkan 2 periodenya Jokowi dengan 2 periodenya SBY. Dulu waktu SBY, meskipun dia tidak terlalu menonjol ya karena masih euforia reformasi, PDIP itu jadi partai oposisi dan gerakan kritis masyarakat itu relatif ada. Di masa Jokowi 2 periode ini PDIP jadi running party. Ada nggak pengaruhnya ini? Ketika PDIP jadi oposisi, masyarakat bisa lebih leluasa bergerak karena nanti ini akan terkait juga dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah kan sekarang sedang dibicarakan tuh apakah PDIP akan masuk koalisi, kalau dia masuk koalisi seperti apa. Nah, pengamatan Abang gimana kira-kira? Jadi gini, saya melihat bahwa satu-satunya partai yang efektif menjadi oposisi itu hanya PDIP. Karena 2 hal ya, satu dia besar, baru satu dia memang dilabelin sebagai partai wong cilik. Jadi sah dia untuk memang mempersoalkan kebijakan dengan label wong cilik. Yang lain-lain kan labelnya apa gitu loh. Kan? Jadi satu, dia tidak terbesar. Dia tidak efektif menjadi oposisi karena dia partai kecil. Kalau koalisi pun kurang kuat karena setiap partai memiliki perbedaan terhadap sesuatu. Kemudian dia melabeli dirinya apa? Hampir semua labelnya hanya nasionalis, kan abstrak. Kan? Karena pemerintahan Indonesia selalu bertugas untuk nasionalisme. Terus dia melabel diri. Jadi dia captive market yang mau dibela itu tidak ada secara spesifik. Paling ada yang mungkin membela umat. Tapi umat yang mana ini kan belum tentu juga. Dan wong gede juga umat semua kan. Umat. Jadi dia oposisi. Jadi akhirnya ini membuka juga keran saluran kepada organisasi sipil yang ketika menyuarakan itu sudah tahu memiliki partai mana kita.
dia afiliasi Iya. atau ada harapan, yang menampung ya, lah ada di yang menampung, parlemen, dan ada harapan untuk kepada yang menampung ini. Kalau sekarang kan, kalau kita pilih ke partai yang salah, jangan-jangan informasi kita ini membuat dia lebih hebat gitu loh, bukan membuat rakyat lebih jago. Iya, gitu dan loh. memang di zaman SBY juga PDIP ya dia cukup besar lah ya. Iya. Perolehan suaranya di parlemen kan memang cukup besar Dan juga. kan sejarahnya saya lihat ya, kalau PDIP oposan pemilu suaranya naik. Tapi ketika dia Running party menjadi running party, meskipun dia hat-trick ini kan 3 kali pemilu dia menang. Dia akan turun suaranya. Turun suaranya tapi menang. 3 kali pemilu. Ya, tapi kan PDIP menang. Tugasnya partai kan menang dengan meningkat. Jangan iyalah. Menang tapi naik lah, jangan menang tapi turun kan. Iya, menang tapi turun kan mereka berarti bisa lagi dong beberapa kali menang karena masih ada margin yang untuk mereka untuk kalah kan. Nah, jadi sebuah posisi yang kuat kayak gitu berguna untuk menambah semangat kepada para aktivis karena peluang untuk melakukan negosiasi politik itu yang menghasilkan sebuah perubahan itu terbuka. Kita menginginkan lah ya. Soal memutuskan itu ya tergantung PDIP lah, tapi kita menginginkan PDIP ini tidak masuk sebagai partai koalisi. Karena mereka pemilik partai sudah lebih tahu lah. Pasti mereka lebih tahu mana posisi tapi yang kan mesti diberitahu juga karena kita dorong lah. Ada harapan publik supaya kita dorong mereka partai seperti PDIP ini jadi oposisi. Nah, ini yang terakhir Bang, pertanyaannya. Prediksi ke depan ini kira-kira apa? Seperti apa demokrasi kita ini di masa pemerintahan yang baru lah katakanlah ini. Jadi prospek demokrasi. Tadi tantangan-tantangan kan Abang sudah bilang. Jadi prospeknya gini ya. Kalau dalam keadaan kita sekarang sedang banyak ketergantungan secara internasional, memang prospek kita itu tidak cerah. Karena artinya gini, kita berhasil bukan karena kita gitu, tapi ketika negara lain mendukung kita. Nah, apakah kita bisa meyakinkan negara lain untuk mendukung kita? Terus-menerus itu ya? Belum tentu kan. Baru, apakah kita bisa membahagiakan rakyat dengan terus menambah utang? Belum tentu, karena kita udah ada margin utang itu namanya debt service ratio. Jadi satu negara hanya boleh sekian persen berbanding dengan PDB. Kita sudah dianggap mau melewati batas itu. Jadi kita tidak boleh lagi minjam banyak-banyak karena mereka bilang kemampuan bayar kita gimana. Betul. Kan rasio pendapatan domestik bruto kita kan tidak bertambah. Nah, jadi kalau akhirnya kita berhasil bukan karena kemampuan kita, tapi kebanyakan adalah bantuan dari eksternal, termasuk misalnya seperti kita lihat kan, kenapa ada undang-undang Omnibus Law itu? Masa ada undang-undang dibuat untuk merugikan rakyat sendiri? Itu kan pesanan internasional. Kalau kamu tidak menurunkan itu, investasi kami tidak masuk. Termasuk misalnya gini, banyak sini ada dari negara lain membuka perusahaan, tapi mereka membawa tenaga kerja sendiri. Karena pilihannya gini, kalau kamu nggak mau kami membawa tenaga kerja kami, uang nggak masuk. Jadi dilema kan, kita nggak bisa meninggal lagi menegakkan peraturan kita. Fenomenanya pemerintahan Jokowi juga begitu. Ya, jadi kita didikte internasional. Jadi yang prospek kita dalam 5 tahun ini menurut saya hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5-6% pun sudah sangat hebat. Artinya tidak akan ada yang terjadi besar dalam 5 tahun pertama ini. Begitu saya ya. Oke, karena dari mana lagi kita akan dapat uang? Pendapatan kita kan apa? Kelapa sawit. Terus tambang akan diakhiri 2030. Sudah siap-siap nggak boleh lagi izin tambang segera. Karena itu soal menuju emisi zero emission kan, Paris Declaration itu. Jadi kemampuan kita aja menggali, katanya gini, kalau rejim yang baru ini berhasil tidak lagi melakukan pinjaman, tapi melobi beberapa investasi asing. Misalnya ada investor dari Arab, investor dari Amerika, dari Eropa. Tapi itu minjam juga kan? Kalau investor itu kan dia bawa uang dan berusaha di sini kan kemarin Google datang katanya mau bangun investasi di sana. Kita nggak minjam, kita menyediakan lahan.
kan. Terus dia dia membangun semuanya. Jadi itu satu. Itu satu. Jadi kita meyakinkan para investor baru untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi di Indonesia. Karena dengan berbagai program-program insentif yang dikasih pemerintah. Kedua, memang harus ada pemerintah kita ini jangan lagi melakukan proyek yang boros. Misalnya apa tuh? Ya kan dipersoalkan orang juga infrastruktur kan. Misalnya ada beberapa bandara kan nggak digunakan. Ada jalan tol yang hanya dilalui beberapa mobil. Kan ada lagi beberapa. Ya itu sekarang kan katanya itu prediksinya 20 tahun ke depan nanti. Ya, tapi kan rejim kita ini harus uangnya kan untuk sekarang. Jadi maksudnya pemborosan seperti itu harus sudah mulai dihentikan. Artinya harus terukur lah ya, jangan ya buka aja dulu nanti dia berkembang kan. Baru kemudian kita harapkan ekonomi dunia itu tidak memburuk karena kita ketergantungan terhadap internasional itu sangat tinggi. Nah, itu yang susah kita prediksi kan, kita nggak bisa mengendalikan ekonomi dunia. Nah kalau kita sangat rentan, terlalu banyak utang. Masa Soeharto dulu kan kita jatuh kombinasi antara gerakan mahasiswa dan krisis gerakan kan. sipil, krisis juga. Dua itu bersamaan. Nah itu rejim manapun tidak bisa menghadapi itu. Tapi kita harapkan tidak akan kita jatuh kepada yang begitu. Terakhir Bang, yang menarik kan IKN ini ya. Tadi Abang bilang, makanya tadi saya tanya apakah Prabowo mau melanjutkan IKN. Karena IKN itu kan masih lama itu. Masih 20 tahunan itu baru. 2045 katanya. Nah makanya finalnya. Investor nggak mau masuk kalau belum ada apa-apa di sana. Dan kan sudah terbukti kesulitan Jokowi mencari investor di IKN itu, ya karena belum ada orang di sana. Iya kan, mau buka hotel kalau orangnya cuma terbatas, siapa yang tidur? Misalnya, atau mau buka yang macam-macam itu kalau nggak ada orang, siapa yang akan akses semua itu kan itu sebetulnya. Jadi masalahnya gini, kalau saya presiden ya, sekarang saya presiden, karena ada investor menawarkan investasi, apakah di IKN atau di proyek lain. Nah ini contoh aja, karena tadi Abang menyinggung banyak proyek yang lambat lah. Uang saya ada ramai. Nih, pilih aja, saya mau di IKN atau di mana. Kalau saya presiden, saya akan memilih di mana ada sebuah investasi yang memiliki multiplier efek yang lebih besar kepada rakyat dari ketimbang saya ke IKN. Ya itu dia. Tapi bukan berarti saya akan batalkan IKN, tapi saya mungkin akan slowing down, akan diperlambat. Ya nggak usah buru-buru lah. Nggak usah buru-buru, karena itu kan proyek 2045 entah siapa presiden nanti di situ. Sementara 5 tahun ini kan ujiannya tinggi. Kalau saya nggak bisa membuktikan semuanya janji-janji saya akan suruh dulu investor fokus kepada proyek-proyek saya dong. Legasi saya kan harus ada juga. Itu kan jadi semacam opsi-opsi yang ya tersaji sekarang di depan Prabowo Gibran ya. Apa yang akan menjadi prioritas mereka untuk ya pembangunan yang lebih baik gitu ya. Tapi yang paling penting itu juga bagaimana demokrasi kita ini makin baik lah, tidak turun terus bagaimana yang dikemukakan oleh banyak kalangan. Saya kira cukup Bang. Saya kira gitu ya. Jadi penutupnya saya mau katakan begini, bahwa kita akan bertahan dari serbuan ekonomi macam apapun ketika rakyat mendukung kita. Di tengah-tengah krisis global apapun, kalau rakyat mempercayai rejimnya, pemerintahnya, rakyatnya akan membantu jalan keluar. Tapi ketika rakyat juga diabaikan, dan ketika pemerintah menghadapi masalah, rakyat akan membiarkan pemerintahnya jatuh. Itu kan itu sebetulnya untuk legitimasi Prabowo Gibran cukup, karena dia dipilih oleh 58% kan. Itu akan jadi tantangan juga. 1-2 tahun ke depan, mereka mampu nggak mempertahankan kepercayaan 58% rakyat ini, gitu ya, dengan dan membuktikan ekonomi tadi ya. Betul, membuktikan janji-janjinya dan tadi ya, tantangan-tantangan tadi itu bisa dijawab. Oke, terima kasih Bang Rekson. Sampai ketemu lagi di isu-isu atau ide-ide menarik berikutnya. Terima kasih percakapan kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi dalam gugus ide berikutnya.